Jadi ini dalam konteks Papua ini kan muncul suara untuk minta referendum. Saya katakan bahwa baik menurut hukum nasional maupun menurut hukum internasional, referendum itu sudah tidak mungkin sama sekali bagi Papua. Oleh sebab itu tema itu tidak akan pernah bisa diwujudkan. Karena apa? Di dalam tata hukum kita, yaitu di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain, tidak ada mekanisme pengambilan keputusan dengan referendum. Dulu pernah ada, tapi khusus untuk perubahan undang-undang dasar. Sekarang, menurut hukum internasional yang sering dijadikan dasar untuk minta referendum itu adalah ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 1 itu berbunyi begini: setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Itu bunyi pasal 1 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Tetapi supaya diingat, ketika Indonesia meratifikasi konvensi ini, di pasal 1-nya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 itu menyatakan mengesahkan ICCPR ini dengan deklarasi. Deklarasinya apa? Deklarasinya itu bahwa semua wilayah yang sudah dikuasai secara sah itu menjadi bagian tidak terpisahkan yang tidak boleh memisahkan diri dari Republik Indonesia. Itu sebagai deklarasi terhadap pasal 1 ICCPR. Bahkan pasal 4 ICCPR itu mengatakan setiap pemerintah boleh mengambil langkah apapun, termasuk langkah keamanan dan militer, untuk mempertahankan wilayahnya yang sudah diperoleh dan bergabung secara sah ke dalam kedaulatan itu. Jadi mari kita hentikan provokasi untuk referendum. Itu tidak akan ada gunanya. Secara internasional tidak akan ada gunanya. Orang sering membandingkan referendum itu dengan Timur Timur. Itu beda ya, karena Timur Timur itu sejak awal itu sudah masuk di dalam catatan atau daftar Komite 24 PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang self-governing territory. Dia memang daerah ya yang berhak punya pemerintahan sendiri, sedangkan Papua ini tidak ada di daftar itu. Nggak ada. Jadi mau minta referendum dari mana? Nggak bisa secara hukum internasional. Lagi pula PAPRA, penentuan pendapat rakyat pada tahun 69 yang kemudian disahkan pada 19 November oleh PBB melalui resolusi nomor 2405, itu sudah final. Tidak ada sejarahnya kok resolusi ditinjau ulang itu. Sampai sekarang tidak pernah ada. Pada waktu itu hasilnya memang di voting di PBB, 84 negara setuju Papua masuk ke Indonesia, 30 negara tidak menolak tapi abstain. Dan itu sudah sah menjadi resolusi nomor 2405. Maka di situ kemudian berlaku asas territorial integrity, kebersatuan integritas teritori itu tidak bisa digugat, dan asas uti possidetis iuris, di mana sesuatu yang telah diperoleh secara sah melekat di situ di dalam milik Anda, ya itulah ambil, karena sudah selesai pada tahun 69. Papua itu bersama Anda gitu. Nah, saudara, itulah hukumnya. Sehingga kalau ada yang mengatakan pokoknya kalau mau referendum, mau separatis ditindak tegas, memang itu hukumnya. Tetapi hukum itu tidak harus selalu keras dan dilaksanakan apa adanya. Di dalam budaya hukum Indonesia ada namanya restoratif justice, di mana hukum itu dilaksanakan dengan bijaksana untuk membangun harmoni. Kalau mau menang-menangan ya menang lah ya. Kalau mau menang-menangan, kita punya tentara banyak
Itu kira-kira dalam perhitungan nasional. Tapi kan bukan kita cari menang, kita mau bersaudara, mau memperkuat kebersatuan kita antar sesama anak bangsa, gitu. Ada restoratif justice juga di dalam hukum kita itu. Hukum itu bukan hanya untuk menegakkan kepastian karena undang-undang dasar berbunyi begini, konvensi internasional begini-begini, lalu ditindak dengan kasar, gitu tidak boleh. Karena hukum itu bukan hanya kepastian dan keadilan, tapi juga ada kemanfaatan. Ada asas kemanfaatan hukum.